Assalamualaikum and hello guys, welcome back to our channel Hai Creative Studios. Kali ini kita akan membahas 5 kelebihan dan 5 kekurangan Realme 5i. So don't go anywhere, kita install dulu. Realme 5i ini memiliki versi 332, 464, dan 428 GB dengan spesifikasi lain yang sama. Dan unit yang kami beli kemarin adalah yang versi 464 GB dengan harga Rp2.081.500 yang sudah termasuk ongkos kirim. Smartphone ini sendiri dirilis di Indonesia pada bulan Januari 2020 yang lalu, jadi masih terbilang keluaran baru ya. Baiklah, mari langsung saja kita bahas kelebihan-kelebihannya. Prosesor yang digunakan pada smartphone ini adalah Snapdragon 665 yang merupakan salah satu generasi penerus dari Snapdragon 600 series. Prosesor ini sendiri kalau boleh dikategorikan mungkin masuk ke mid level ya, jadi kemampuannya pasti nggak perlu diragukan lagi. Usut punya usut, kalau kita lihat di beberapa pabrikan lain, masih ada loh yang harganya sama bahkan lebih dari Realme 5i ini, namun prosesornya masih di bawah Snapdragon 665. Jadi kalau prosesor saya masukkan ke kelebihan, bisa ya. Kalau dipikir-pikir, saya masih belum paham kenapa banyak produk yang masih menggunakan hybrid slot. Toh di zaman sekarang ini, orang rata-rata menggunakan lebih dari satu kartu kan? Jadi kalau kita mau 2 kartu aktif bersamaan, maka kita nggak bisa lagi menggunakan SD card. Memang ada ekspansi eksternal yang murah sekali dan bisa kita gunakan. Tapi percaya deh, itu akan merusak estetika dari HP itu sendiri. Nah, Realme 5i ini kebetulan sudah menggunakan triple slot untuk keperluan penanaman SIM dan SD card-nya. Jadi, kamu udah gak usah khawatir lagi kalau mau pakai SD card, karena kamu tetap bisa menggunakan 2 SIM card kamu secara bersamaan. Mengikuti tren smartphone saat ini yang berlomba-lomba memperbanyak kamera di bodinya, Realme 5i ini juga dibekali dengan quad kamera yang diklaim mampu menangani berbagai jenis keperluan foto seperti makro, portrait, wide, dan lain-lain. Dan untuk hasil fotonya, saya rasa sudah lebih dari cukup ya untuk ukuran smartphone 2 jutaan lebih dikit. Nah, berikut ini kita lihat beberapa sampel fotonya. Seperti jargonnya yaitu battery king, Realme 5i ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, yang untuk saat ini saya rasa sudah lebih dari cukup, bahkan dikategorikan sangat besar. Baterai ini diklaim mampu bertahan selama 720 jam dalam keadaan siaga dan 19 jam untuk ber-YouTube Ria. Selain itu, ada hal lain yang menarik dari baterai Realme 5i ini, dan ini tidak dimiliki kebanyakan smartphone saat ini. Ya, itulah reverse charging. Fitur ini memungkinkan Realme 5i bisa diperlakukan layaknya sebuah power bank. Jadi, kamu bisa mengisi daya HP atau perangkat elektronik lain dari Realme 5i ini. Display Realme 5i ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3, jadi kamu nggak usah khawatir lagi layar HP kamu baret-baret atau pecah saat jatuh, seperti ini nih. Nah, itu dia beberapa kelebihannya. Sekarang mari kita bahas kekurangannya. Sepertinya akan menjadi hal yang istimewa jika pabrikan mau menyertakan aksesoris seperti headset dan softcase di dalam paket penjualannya.
Dan sebenarnya kalaupun dihitung, cost-nya mungkin tidak akan terlalu besar ya. Namun entah kenapa seakan-akan sekarang ini sudah menjadi tren kalau paket penjualan itu hanya unit HP dan charger saja. Dan paket penjualan Realme 5i ini juga tidak ada bedanya dengan kebanyakan smartphone lain. Ya, cuma HP, charger, udah. Dari segi desain body, saya tidak ada komplain apapun. Tapi dari segi material, saya agak kerut dahi dikit ya. Karena Realme 5i ini masih menggunakan material plastik untuk frame dan back covernya. Kalau dilihat dari kejauhan masih oke lah. Tapi kalau udah dipegang kok agak beda-beda gitu rasanya ya. Untuk urusan port, isi daya, dan transfer data, Realme 5i ini masih menggunakan micro USB. Jadi ya mau bagaimana lagi, kalau kita bandingkan dengan USB Type-C ya udah pasti kalah lah ya. Dan mungkin inilah kenapa smartphone ini belum mendukung fast charging. Dari segi display, Realme 5i ini masih menggunakan resolusi 1600 x 720 pixel. Jadi kalau mau bening-beningan ya jangan dulu deh ya, karena density-nya juga hanya 269 ppi atau pixel per inch. Dan lagi kalau nonton YouTube juga settingannya pasti mentok di 720p, tapi nggak ngaruh-ngaruh amat sih. Ya tapinya juga kalau ada 1080p kan jauh lebih bagus ya. Dari sekian banyak warna yang ada di alam semesta ini, Realme 5i hanya memberikan dua pilihan warna saja, biru atau hijau. Ya untuk saya sih ini sebuah kekurangan ya, karena saya yakin banyak orang dan termasuk saya yang lebih suka warna yang kalem seperti putih atau hitam. Jadi kalau dikasih pilihan warna yang mencolok ya mungkin agak mikir dua kali juga gitu ya. Nah demikianlah pembahasan 5 kelebihan dan 5 kekurangan Realme 5i ini. Walaupun sebenarnya kalau mau dibahas lebih panjang lagi kita masih bisa bahas kelebihan-kelebihan lainnya dan mungkin ada beberapa kekurangan lainnya juga. Ya namun karena durasi kita terbatas, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Farihin Muhammad untuk Hey Creative Studios. Wassalamualaikum and bye-bye.